Resmi, dilepas Inter Milan, Arturo Vidal gabung Flamengo. Gelandang asal Chili bernama Arturo Vidal resmi bergabung dengan klub asal ibu kota Brazil bernama Flamengo setelah meninggalkan Inter Milan. Vidal berstatus tanpa klub pasca diputus kontrak oleh Inter dengan persetujuan bersama pada Senin kemarin. Sejatinya kontrak pemain berusia 35 tahun itu baru habis pada Juni 2023 alias akhir musim depan. Seperti yang dilansir oleh Football Italia, Vidal menerima pesangon sekitar 4 juta euro atas sisa atau 1 tahun kontrak yang belum dijalani. Flamengo telah mengonfirmasi kedatangan Vidal. Sang pemain pun sudah berada di Maracana saat menyaksikan kemenangan Flamengo atas Atlético Mineiro dengan skor 2-0. Musim lalu, Vidal tampil 41 kali untuk Inter di semua kompetisi dan 28 diantaranya di Serie A. Erik ten Hag akan kembalikan posisi asli Donny van de Beek. Manajer Manchester United yakni Erik ten Hag bakal mengembalikan posisi asli dari Donny van de Beek. Ia yakin cara tersebut bisa membuat pesepak bola berusia 25 tahun itu kembali bersinar. Van de Beek datang ke Manchester United pada tahun 2020. Akan tetapi ia kesulitan menembus skuad inti setan merah sehingga lebih sering menghangatkan bangku cadangan. Keadaan tersebut karena Van de Beek bermain tidak di tempat terbaiknya. Dua juru formasi Manchester United yakni Ole Gunnar Solskjaer dan juga Ralf Rangnick menaruhnya lebih ke belakang. Bahkan Manchester United memilih meminjamkan Van de Beek ke Everton pada Januari 2022. Bersama The Toffees ia juga melempem akibat mengalami cedera sehingga cuma bermain sebanyak 7 kali. Kedatangan Ten Hag ke Old Trafford pada musim ini menimbulkan secercah harapan buat Van de Beek. Kedua orang tersebut pernah bekerja sama saat masih berada di Ajax Amsterdam. Tambal lini belakang Chelsea gait bintang Napoli Kalidou Koulibaly. Chelsea telah mencapai kesepakatan untuk mengontrak Kalidou Koulibaly dari Napoli. The Blues terus bekerja untuk mencari pengganti Antonio Rudiger dan Andreas Christensen. Dan kini usaha mereka membuahkan hasil setelah mengamankan jasa pemain internasional Senegal tersebut. Belum ada pengumuman resmi dari The Blues soal transfer dari sang bek. Namun pakar transfer Eropa bernama Fabrizio Romano melaporkan bahwa kedua tim telah mencapai kesepakatan penuh dengan biaya transfer sebesar 40 juta euro. Bahkan Koulibaly sudah berada di London untuk melakukan tes medis bersama dan akan langsung terbang ke Los Angeles untuk bergabung bersama rekan-rekan barunya untuk pramusim setelah menandatangani kontraknya baru. Gabriel Jesus jadi mesin gol untuk Arsenal. Gabriel Jesus kembali tampil mengesankan di laga uji coba Arsenal. Kali ini, pemain internasional Brazil tersebut mencetak gol dalam laga persahabatan internal di markas Arsenal sendiri yang berakhir dengan skor sama kuat 1-1. Ini merupakan rangkaian pemanasan terakhir The Gunners di Eropa sebelum terbang ke Amerika Serikat untuk memulai tur pramusim mereka. Pasukan Mikel Arteta dijadwalkan akan menghadapi Orlando City pada tanggal 21 Juli mendatang di venue Florida Stadium. Lalu 2 hari kemudiannya Arsenal akan meladeni Chelsea di Florida Cup. Sebelumnya Jesus juga tampil cemerlang dengan mengemas pasang gol saat Arsenal melibas Nürnberg 5-3 di laga pertama pramusim mereka. Penampilan Jesus dinilai spesial di pertandingan tersebut. Pasalnya dia hanya butuh waktu 84 detik untuk menandai debut Arsenalnya dengan menggoyak gawang lawan. Arsenal meresmikan perekrutan Jesus dari Manchester City senilai 816 miliar rupiah. Striker 25 tahun itu mewarisi nomor punggung peninggalan dari Alexander Lacazette yakni nomor 9. Resmi, Raheem Sterling jadi rekrutan pertama Chelsea. Manajemen Chelsea resmi mengumumkan telah mengontrak Raheem Sterling dari Manchester City dengan durasi 5 tahun. Sterling menjadi pemain pertama yang direkrut The Blues di bawah era Todd Boehly.
Chelsea tidak menyebutkan nilai transfer untuk menggait Sterling. Namun kabar menyebutkan manajemen merogoh kocek hingga 45 juta pound sterling atau sekitar 805 miliar rupiah. Sterling pun sudah bergabung dengan tim di Amerika Serikat untuk menjalani tur pramusim. Selama berada di Amerika Serikat, Chelsea akan melakoni pertandingan persahabatan melawan klub Amerika bernama Charlotte FC dan juga Arsenal. Sedangkan Boehly meyakini kehadiran Sterling di Stamford Bridge menjadi langkah penting pertama Chelsea dalam membangun kekuatan di musim 2022-2023. Resmi, Barcelona perpanjang kontrak Ousmane Dembele. Dembele 2 pekan terakhir sebenarnya sudah tidak berstatus sebagai pemain Barcelona. Kontraknya sebagai pemain Azulgrana habis di tanggal 30 Juni kemarin. Alhasil ada banyak klub yang tertarik untuk menggunakan jasanya di musim panas ini. Namun Barcelona dilaporkan masih berusaha untuk mempertahankan sang winger. Usaha Barcelona itu berbuah manis, Dembele resmi menekan kontrak baru di Barcelona. Melalui laman resmi mereka, Barcelona resmi mengumumkan bahwa Dembele telah memperpanjang kontrak mereka di tim mereka. Sang winger menekan kontrak jangka pendek, ia hanya akan membela Barcelona hingga tahun 2024 mendatang. Tidak ada opsi perpanjangan kontrak otomatis dalam kontrak baru Dembele. Jadi Barcelona harus menego lagi Dembele jika kontraknya habis di tahun 2024 nanti. Menurut kabar yang beredar, keberhasilan Barcelona mempertahankan Dembele berkat dari Xavi. Manajer blaugrana itu sangat menginginkan dari Dembele. Ia menilai sang winger sangat penting bagi timnya. Ia bekerja keras meyakinkan Dembele untuk bertahan. Alhasil sang winger pun memutuskan bertahan di Camp Nou. Manchester United raih kesepakatan dengan Barcelona untuk transfer Frenkie de Jong. Manchester United berusaha ekstra keras untuk mendatangkan pemain baru, sebab langkah mereka bisa dibilang lambat dibandingkan para rivalnya. Sejauh ini Manchester United cuma bisa mendatangkan satu pemain saja. Ia adalah Tyrell Malacia yang diangkut dari Feyenoord. Sekarang ini Manchester United sedang fokus untuk memboyong Lisandro Martinez dari Ajax Amsterdam. Selain itu mereka juga sedang berusaha memboyong De Jong dari Barcelona. Kans Manchester United memboyong Frenkie de Jong sendiri kabarnya terbuka lebar. Pasalnya Barcelona siap melepas pemain Belanda tersebut. Barcelona sendiri membuka kans melepasnya karena masalah finansial. Jika De Jong dijual, ia akan membuat klub bisa mendapatkan banyak dana. Dana itu sendiri bisa digunakan untuk memboyong pemain baru di pos lain. Manchester United sudah mencoba menggelar negosiasi soal Frenkie de Jong cukup lama. Mereka juga sudah melepas penawaran pada Blaugrana. Kabarnya mereka melepas tawaran 65 juta euro. Ada juga add-on sebesar 20 juta euro, tetapi kabarnya tawaran itu ditolak oleh Barca. Namun kini Manchester United sudah melepas penawaran yang baru. Manchester United disebut siap menyetor 75 juta euro plus add-on sekitar 10 juta euro. Manchester City dan Juventus saling sikut demi dapatkan tanda tangan bek Villarreal. Manchester City dan Juventus bersaing mendapatkan Pau Torres dari Villarreal. Pau Torres dikabarkan akan segera angkat kaki dari Villarreal pada bursa transfer musim panas 2022. Bek berkebangsaan Spanyol itu sebelumnya santer dikabarkan merapat ke Manchester United. Namun Manchester United kini terlihat lebih fokus untuk mendapatkan bek Ajax Amsterdam bernama Lisandro Martinez. Tottenham Hotspur pun sebelumnya juga sempat dikaitkan dengan Pau Torres. Namun setelah mendapatkan Clement Lenglet dari Barcelona, sepertinya The Lilywhite juga sudah mengurungkan minatnya pada pemain berusia 25 tahun tersebut. Dilansir dari 19 Minutes, Manchester City dan Juventus dikabarkan berminat untuk mendapatkan tanda tangan dari Pau Torres. Setelah dikabarkan akan menjual Nathan Ake ke Chelsea, City menargetkan nama Marco Kurela sebagai penggantinya. Namun Manchester City tidak sendirian dalam persaingan mendapatkan tanda tangan Pau Torres. Juventus juga dikabarkan tertarik untuk mendatangkan bek Villarreal tersebut. Kemungkinan Pau Torres akan diproyeksikan si nyonya tua sebagai pengganti Matthijs de Ligt yang sudah terang-terangan ingin pindah ke Bayern Munchen.
Itulah berita sepak bola terbaru hari ini yang kami rangkum. Agar kalian tidak melewatkan berita-berita terupdate lainnya dari kami, caranya adalah klik logo subscribe kami lalu nyalakan tombol loncengnya juga ya. Selamat beraktivitas kembali, see you in the next time.